Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sutio Sudrajat, NIM 3202116098, kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu mata kuliah algoritma pemrograman. Yang pertama yaitu soalnya membahas tentang coklat bar. Coklat bar memiliki N dikali M bagian dalam bentuk segi 4 dan dapat dipatahkan pada bagian alur coklat. Tentukan apakah sebuah bar coklat dengan jumlah bar baris kolom N kali M dapat dipatahkan atau dibagi menjadi K buah coklat bar. Cetak ya kalau bisa, selain itu cetak tidak. Nah, untuk memulainya yaitu kita tentukan integernya, kita masukkan N, M, dan K. Kemudian outputnya yaitu kita masukkan nilai baris bar coklat, inputnya kita M, terus outputnya lagi kita masukkan nilai kolom bar coklat, inputnya N, terus outputnya lagi kita tulis masukkan nilai coklat. Untuk membagi bar coklat yaitu inputnya K, kemudian yaitu if-nya kita masukkan yaitu K modulus M sama dengan 0, or K modulus N sama dengan 0, NK lebih kecil dari M dikali N. Baiklah, kita coba running. Kita masukkan nilai barisnya 10, terus nilai kolomnya kita kasih 2, untuk membaginya kita kasih 2. Nah, jadi jawabannya yes, berarti bisa. Baiklah, selanjutnya yaitu di nomor 2. Di nomor 2 soalnya yaitu membahas tentang warna yang sama pada papan catur. Soalnya itu diberikan dua koordinat sel pada sebuah papan catur. Tentukan apakah warna dari kedua sel tersebut sama. Apabila sama, cetaknya yes, dan apabila tidak sama, cetaknya no. Baiklah, untuk memulainya itu integernya kita kasih x1, y1, x2, y2. Stringnya itu warna 1 dan warna 2. Kemudian outputnya kita tulis yaitu masukkan koordinat sel baris, inputnya yaitu x1, outputnya kita tulis lagi masukkan koordinat sel kolom, inputnya kita kasih y1, kemudian outputnya kita masukkan koordinat sel baris, inputnya x2, terus outputnya kita tulis masukkan koordinat sel kolom, inputnya y2. Nah, di sini percabangannya yaitu if kita masukkan rumusnya yaitu x1 lebih kecil sama dengan 8, n y1 lebih kecil sama dengan 8, n x2 lebih kecil sama dengan 8, n y2 lebih kecil sama dengan 8, n x1 lebih besar dari 0, n y1 lebih besar dari 0, n x2 lebih besar dari 0, dan y2 lebih besar dari 0. Maksud dari ini yaitu apabila melebihi dari koordinat 8 mulai dari x1, y1, x2, y2, maka akan jawabannya false, akan memberikan petunjuk yaitu koordinatnya tidak terdapat pada papan catur, dikarenakan papan catur memiliki 8 koordinat. Dan maksud dari x1 lebih besar dari 0, y1, x2, dan y2 lebih besar dari 0, maksudnya yaitu untuk memulai suatu koordinat pada papan catur yaitu dimulai dari angka 1, tidak kurang dari angka 1. Baiklah, untuk yang true-nya yaitu percabangan lagi, if-nya kita masukkan rumus x1 modulus 2 sama dengan 0, and y1 modulus 2 sama dengan 0, or x1 modulus 2 sama dengan 1, and y1 modulus 2 sama dengan 1. Apabila false, jawabannya warna 1 putih, dan true warna 1 hitam. Kemudian kita kasih lagi percabangan x1, x2 modulus 2 sama dengan 0, and y2 modulus 2 sama dengan 0, or x2 modulus 2 sama dengan 1, and y2 modulus 2 sama dengan 1. Apabila false, jawabannya putih, dan true warna 2 hitam. Kemudian kita kasih percabangan lagi yaitu warna 1 apabila sama dengan warna 2. Apa benar, jawabannya yes, dan apabila salah, jawabannya no. Baiklah, kita coba running. Kita masukkan misalkan koordinatnya 1 dengan 2, kemudian 3 dengan 2. Maka jawabannya warnanya sama yaitu putih, sama-sama putih. Untuk menunjukkannya yaitu seperti ini. Kita mulai dengan x1 dan y2 koordinatnya dengan 3 dan 2, maka jawabannya benar.
sama-sama putih. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 3, membahas tentang pergerakan raja. Baiklah, untuk memulainya yaitu integer x1, y1, x2, dan y2. Selanjutnya outputnya yaitu masukkan koordinat raja, inputnya x1 dan y1. Ini seperti sebelumnya, x1 lebih dari 8 dan y1 lebih dari 8 akan menunjukkan koordinat yang salah dikarenakan papan catur hanya memiliki 8 koordinat, tidak lebih. Kemudian yang ini pergerakan rajanya x2 dan y2, ini seperti sebelumnya. Kemudian yang if-nya ini kita masukkan rumus x1 dikurang x2 sama dengan 1, or x1 dikurang x2 sama dengan min 1, or x1 dikurang x2 sama dengan 0, dan y1 dikurang y2 sama dengan 1, or y1 dikurang y2 sama dengan min 1, or y1 dikurang y2 sama dengan 0. Terus apabila jawabannya benar yaitu yes, dan apabila salah jawaban no. Kita mau coba running, misalkan koordinatnya 3 dan 4 dan pergerakan rajanya 3 ke 3. Jawabannya bisa. Contohnya seperti ini, misalkan tadinya 3 dan 4, di sini rajanya berpindah ke 3 ke koordinat 3 sama 3. Jadi jawabannya bisa. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 4 tentang pergerakan menteri. Untuk memulainya seperti yang sebelumnya yaitu integernya x1, y1, x2, dan y2. Outputnya yaitu masukkan koordinat menteri, inputnya x1 dan y1. Yang ini seperti sebelumnya tadi, melebihi dari koordinat 8 maka akan menunjukkan koordinat salah pada papan catur. Kemudian masukkan koordinat menteri x2 dan y2, yang ini seperti yang di atas. Kemudian percabangannya yaitu kita masukkan rumusnya x1 dikurang y2 sama dengan y1 dikurang y2, atau x1 dikurang x2 sama dengan y2 dikurang y1. Baiklah, kita coba running. Misalkan titik koordinatnya yaitu 3 dan 5, kemudian pergerakan menterinya yaitu ke 4 dan 6. Jawabannya bisa. Untuk membuktikan yaitu kita cobain. Lihat ini, yang tadi yaitu 3 dan 5 di sini. Untuk bergerak ke titik 4 dan 6, karena menteri ini bergerak secara diagonal, yaitu secara diagonal garis miring ini. Jadi 3, koordinat 5, dan 4 dan 6 jawabannya bisa. Baiklah, selanjutnya yaitu di nomor 5 ini membahas tentang pergerakan ratu, yang mana pergerakan ratu ini bisa bergerak secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Baiklah, untuk memulainya yaitu integernya x1, y1, x2, dan y2. Outputnya yaitu masukkan koordinat 1, inputnya x1 dan y1. Kemudian yang ini seperti yang sebelumnya tadi, apabila melebihi dari koordinat 8 maka akan menunjukkan koordinat yang salah pada papan catur. Kemudian outputnya pergerakan 1, x2 dan y2, yang ini seperti sama sebelumnya yang di atas. Kemudian yang if-nya ini percabangannya, rumusnya yaitu x1 dikurang x2 sama dengan y1 dikurang y2, atau x1 dikurang x2 sama dengan y1 dikurang y1, atau x1 dikurang x2 sama dengan 0, atau y1 dikurang y2 sama dengan 0. Apabila jawabannya benar, coba outputnya yes, dan apabila salah, outputnya no. Setelah kita coba running, misalkan koordinatnya 5 dengan 6, pergerakan ratunya ke 5 ke 5. Berarti bisa. Untuk membuktikannya, kita ke papan catur. Yang sebelumnya tadi di sini posisi ratunya 5 titik koordinat 6 berpindah ke 5 titik ke 5. Jadi pergerakannya bisa. Baiklah, selanjutnya yaitu di nomor 6
membahas tentang pergerakan kuda, yang mana pergerakan kuda ini apabila bergerak akan membentuk huruf L. Nah, untuk memulainya yaitu integernya x1, y1, x2, dan y2. Kemudian outputnya kita masukkan koordinat kuda, inputnya x1 dan y1. Yang ini seperti sebelumnya, apabila melebihi dari koordinat 8 maka akan menunjukkan koordinat yang salah karena melebihi papan koordinat yaitu 8. Kemudian outputnya ini kita masukkan pergerakan kuda, inputnya x2 dan y2. Kemudian yang ini seperti di atas sama. Kemudian yang ini percabangannya kita masukkan rumus x1 dikurang x2 sama dengan 1, atau x1 dikurang x2 sama dengan min 1, dan y1 dikurang y2 sama dengan 2, atau y1 dikurang y2 sama dengan min 2, atau x1 dikurang x2 sama dengan 2, atau x1 dikurang x2 sama dengan min 2, dan y1 dikurang y2 sama dengan 1, atau y1 dikurang y2 sama dengan min 1 apabila jawabannya benar. Outputnya yes, dan apabila salah outputnya no. Baiklah, kita coba running. Misalkan koordinatnya 2 dan 4, koordinat pergerakannya mau kita pindahkan, misalkan 4 dan 5. Jadi jawabannya bisa. Untuk membuktikan, kita ke papan catur yang tadi koordinatnya yaitu berada pada titik 2 dan 4 dan bergerak ke 4 dan 5, maka berbentuk L seperti ini. Baiklah, selanjutnya ini adalah merupakan soal tambahan yang membahas tentang pergerakan pion. Soalnya yaitu perhatikan ilustrasi gambar di samping. Pion putih bergerak secara vertikal depan satu kotak setiap langkahnya, kecuali jika pion berada di baris kedua maka dapat bergerak sebanyak 2 kotak. Sebagai tambahan, pion juga dapat bergerak secara diagonal satu kotak ke kanan depan maupun ke kiri depan jika memakan bidak-bidak catur lain. Pion tidak mungkin berada pada baris pertama. Baiklah, untuk memulainya yaitu di bagian integer ini x, y, x1 dan y1. Outputnya yaitu kita tulis masukkan posisi pion, inputnya x dan y. Kemudian outputnya kita masukkan gerakan pion x1 dan y1. Kemudian percabangannya ini kita masukkan yaitu x lebih dari 1 dan y kurang dari 9, dan y lebih dari 0 dan y kurang dari 9, dan x1 lebih dari 1 dan x1 kurang dari 9, dan y1 lebih dari 0 dan y1 kurang dari 9. Apabila salah, jawabannya yaitu terjadi kesalahan. Kemudian yang true ini percabangannya yaitu y lebih dari 3. Kemudian di bagian false ini ada percabangan lagi yaitu x1 sama dengan x dan y1 sama dengan y ditambah 2. Yaitu apabila benar maka pion tersebut dapat bergerak 2 langkah. Apabila salah akan ada percabangan lagi yaitu if, rumusnya yaitu x1 sama dengan x dan y1 sama dengan y ditambah 1. Apabila benar maka pion dapat bergerak hanya 1 langkah ke depan, dan apabila salah maka akan terjadinya percabangannya itu x1 sama dengan x dikurang 1 dan y1 sama dengan y ditambah 1, atau x1 sama dengan x ditambah 1 dan y1 sama dengan y ditambah 1. Apabila benar maka dapat memakan pion lawan, apabila salah maka tidak dapat makan pion lawan. Kemudian di samping ini jawaban yang benar yaitu x1 sama dengan x dan y1 sama dengan y ditambah 1. Apabila benar maka pion dapat bergerak 1 langkah ke depan, dan apabila salah akan ada percabangan lagi yaitu x1 sama dengan x ditambah 1 dan y1 sama dengan y ditambah 1, atau x1 sama dengan x dikurang 1 dan y1 sama dengan y ditambah 1. Apabila benar
maka outputnya memakan, dan apabila salah tidak dapat memakan. Baiklah, kita coba running. Misalkan kita untuk memakan, misalkan koordinatnya yaitu 4 dan 6, dan gerak pionnya kita ke titik 5 ke 7, maka jawabannya yaitu pion dapat memakan pion lawan. Kita untuk membuktikan yaitu kelakuan 1 tadi sebelumnya yaitu berada pada titik koordinat 4 dan 6. Untuk memakan yaitu kita harus berbentuk diagonal baik ke kanan atau ke kiri. Tadi kita memilih yaitu 5 dan 7, jadi jawabannya benar ya, bisa memakan. Baiklah, ini adalah soal terakhir yaitu soal tambahan yang membahas tentang hari berikutnya. Soalnya yaitu diberikan sebuah angka integer untuk bulan antara 1 sampai 12 dan hari 1 sampai 31 untuk tahun 2021 tahun non-kabisat. Cetak tanggal dan bulan hari berikutnya. Contoh, jika dimasukkan bulan 11 tanggal 29, maka outputnya adalah bulan 11 tanggal 30. Jika dimasukkan bulan 11 tanggal 30, maka outputnya adalah bulan 12 tanggal 1. Buatlah algoritmanya. Baiklah, kita untuk memulainya yaitu di bagian integernya yaitu kita kasih Y, M, dan D, yaitu year, month, dan day. Outputnya yaitu masukkan tahunnya, inputnya Y, terus outputnya masukkan bulan yaitu inputnya M, terus outputnya masukkan hari yaitu inputnya D. Kemudian percabangannya yaitu if-nya Y modulus 4 sama dengan 0 dan Y modulus 100 sama dengan 0, atau Y modulus 400 sama dengan 0. Kemudian di bagian sini percabangan lagi yaitu D lebih kecil sama dengan 31 dan M sama dengan 1, atau M sama dengan 3, atau M sama dengan 5, atau M sama dengan 8, atau M sama dengan 10, atau M sama dengan 12. Kemudian apabila true, jawabannya itu dari T sama dengan 31, maka di bagian false ini D sama dengan D tambah 1, kemudian M sama dengan M, kemudian yang bagian true M sama dengan 12 dan D sama dengan 31. Kemudian apabila true bagian sini yaitu D sama dengan 1, M sama dengan 1, Y sama dengan Y ditambah 1. Apabila false yaitu D sama dengan 1, M sama dengan M ditambah 1. Kemudian di bagian false yang ini, percabangan ini yaitu menjelaskan tentang D lebih kecil sama dengan 30 dan M sama dengan 4, atau M sama dengan 6, atau M sama dengan 9, atau M sama dengan 11, atau D lebih kecil sama dengan 28 dan M sama dengan 2. Percabangannya yang true yaitu if-nya yaitu M sama dengan 2 dan D sama dengan 28 atau D sama dengan 30. Bagian true-nya yaitu D sama dengan 1, M sama dengan M ditambah 1, sedangkan false-nya yaitu D sama dengan D ditambah 1 dan M sama dengan M. Kemudian false ini yaitu apabila salah maka outputnya itu bulan atau hari yang dimasukkan tidak terdaftar. Kemudian di sininya output dari percabangan ini di atas yaitu hari berikutnya adalah, kemudian outputnya itu tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian yang ini sama juga menanyakan hari berikutnya dan tanggal, bulan, dan tahun. Baiklah, kita coba running. Tahun yang ditanyakan yaitu tahun 2021, misalkan bulannya yaitu kita bulan 2 ya. Nah, harinya tanggal 29, maka jawabannya yaitu bulan atau hari. Salah. Baiklah, kita coba running. Misalkan tahun 2021 kita masukkan bulan kedua, hari tanggal 28, maka jawabannya yaitu hari berikutnya adalah tanggal 1 bulan 3 tahun 2021. Misalkan kita masukkan tahun 2021 di bulan
berarti kan Januari, Februari, Maret 31, kita masukkan tanggal 30. Maka hari berikutnya itu tanggal 31 bulan 3 tahun 2021. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.